Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 11, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, di sini ada 5 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, momen gaya. Yang kedua, momen inersia. Yang ketiga, hukum kekekalan momentum. Yang keempat, keseimbangan benda tegar. Dan yang kelima, titik berat. Tapi di video ini saya akan membahas subbab pertama, yaitu momen gaya. Nah, sebelum masuk ke momen gaya, saya akan mereview sedikit tentang gerak linear dan gerak rotasi. Perbedaannya adalah, kalau gerak linear, yaitu lintasannya lurus, misalkan buah jatuh dari pohon. Kita mendorong meja ke depan, kemudian kita melempar bola ke atas, seperti itu contohnya. Sedangkan gerak rotasi, gerakannya melingkar. Misalkan, bumi berputar pada porosnya, dengan inti bumi itu sebagai poros. Lalu, ada bumi bergerak mengelilingi matahari dengan matahari sebagai poros. Nah, besaran-besaran fisika yang digunakan di gerak linear dan gerak rotasi itu berbeda. Pertama, kalau di gerak linear ada V kecil, yaitu kecepatan linear. Kalau di gerak rotasi ada omega, yaitu kecepatan sudut. Hubungannya adalah V kecil sama dengan omega dikali R, dengan R adalah jari-jari lintasan. Kemudian, yang kedua, di gerak linear ada A, yaitu percepatan linear. Kalau di gerak rotasi ada alfa, yaitu percepatan sudut. Hubungannya adalah A sama dengan alfa dikali R. Selanjutnya, di gerak linear ada F, yaitu gaya. Kalau di gerak rotasi ada torsi atau momen gaya. Kemudian selanjutnya di gerak linear ada P, yaitu momentum linear. Kalau di gerak rotasi ada L, yaitu momentum sudut. Nanti kita akan bahas juga. Yang terakhir yaitu ada M pada gerak rotasi, yaitu massa. Dan di gerak rotasi ada I, yaitu momen inersia. Nanti juga kita akan bahas. Selanjutnya, momen gaya yang disimbolkan seperti huruf T atau torsi, atau sering disebut dengan tau. Apa sih itu momen gaya? Nah, jadi momen gaya itu adalah gaya yang menyebabkan benda berotasi atau berputar. Contohnya, misalkan saya punya spidol, ibaratkan saja sebagai batang, kita letakkan di sini. Kemudian, titik A sebagai poros, dan kita beri gaya pada ujung batang, arahnya ke bawah. Sehingga menyebabkan batang ini berputar. Inilah yang disebut momen gaya. Momen gaya ini rumusnya adalah tau sama dengan F dikali L,
di mana tau adalah momen gaya yang satuannya Newton meter dan F satuannya gaya dan L adalah panjang lengan dengan satuan meter. Torsi untuk gaya yang membentuk sudut tertentu dirumuskan tau sama dengan F dikali sin alfa dikali L. Jika pada sebuah benda terdapat banyak gaya yang bekerja, maka rumusnya adalah tau total sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 sampai seterusnya. Nah, di sini ada syarat yang harus kalian ingat terus untuk menggunakan rumus tau sama dengan F dikali L, yaitu syaratnya F harus tegak lurus dengan L atau membentuk sudut 90 derajat. Momen gaya adalah salah satu contoh besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Maka di sini ada kesepakatan tanda plus dan ada minus. Tanda plus dan minus yaitu hanya menunjukkan arah saja, bukan menunjukkan nilai. Kalau plus digunakan jika arah putaran bendanya itu searah dengan arah putaran jarum jam. Kalau tanda minus digunakan jika arah putaran benda itu berlawanan arah putaran jarum jam. Tapi di sini kalau misalnya ada di buku referensi lain memakai tanda plus berlawanan arah dan tanda minus itu searah, tidak apa-apa. Terserah kalian mau pilih yang mana, bebas. Yang penting kalian harus konsisten. Nah, kita masuk di contoh soal yang sederhana dulu. Misalkan ada sebuah batang AB yang panjangnya 2 meter. Di ujung batang kita beri gaya F sebesar 10 Newton yang arahnya ke atas. Pertanyaannya adalah berapakah momen gaya di titik A? Nah, karena yang ditanyakan adalah momen gaya di titik A, berarti titik A adalah porosnya. Ditulis dulu, diketahui F sama dengan 10 Newton, L kan tadi pengertiannya adalah jarak antara titik poros ke gaya. Jadi ini adalah panjang batang sebesar 2 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah momen gaya di titik A. Ditulis saja tau A sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat dulu di sini syaratnya apakah sudah memenuhi syarat L dan F-nya saling tegak lurus. Ternyata sudah saling tegak lurus. Jadi kita masukkan saja ke rumus. Tau A sama dengan F dikali L. Di mana F-nya tadi kan 10, L-nya kan tadi 2. Jadi 10 kali 2 sama dengan 20 Newton meter. Nah, setelah itu jangan lupa menentukan arah. Jadi, kesimpulannya, besarnya momen gaya di titik A sebesar 20 Newton meter dan arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Kesimpulan ini sangat penting. Jadi, tanda negatif itu hanya menunjukkan arah, bukan menunjukkan nilai. Bukan nilainya min 20. Bukan, hanya arahnya saja. Maka ditulis sebesar 20 Newton meter.